PK yang di mana-mana. Itu kalau ada bupati, wakil bupati, bupati, wali kota, kepala daerah lah, kepala daerah. Iya, kepala daerah yang kena KPK rata-rata alkes. Ini di situ hanya ya. Saya nggak ngerti itu gimana ceritanya. Tapi kalau alkes Tapi ini, faktanya begitu ya, iya, siapa tahu nih kalau kita publish ini terus dibebaskan dari pajak barang mewah. Ya, betul. Nah, kalau harganya bisa bersaing dengan di luar dan tidak ada selisihnya, mungkin nggak jadi mainan ini. Iya. Nggak jadi mainan. Peluang gitu ya. Nggak jadi peluang. Jadi kalau harganya lebih murah, maka BPJS juga bayar tarif untuk pemakaian alat tersebut jadi bisa lebih rendah sehingga BPJS juga bisa bayar lebih bagus. Nah, ini masukan bagus nih buat pemerintah, Menteri Keuangan di Pak Purbaya. Jadi kadang-kadang kita mau periksa ini nggak bisa nih, susah karena mahal. Jadi mau periksa yang harusnya diperlukan nggak bisa, ngantrinya sekian lama. Kasihan rakyat kita tuh kasihan. Dokter sudah praktek di daerah mana aja? ya udah pernah. Saya pernah di puskesmas juga. Jadi pernah waktu lagi saya Kepala Puskesmas di Cilandak Timur itu kita dapat di berbagai daerah itu banyak dulu zaman dulu tuh ada alat anestesi. Nah di puskesmas OK-nya nggak ada, alat anestesinya ada, dokter bedahnya nggak ada, dokter anestesinya nggak ada. Udah gitu alatnya nggak lengkap pula. Harganya mahal lagi ya? Saya nggak ngerti. Nah, jangan sampai hal-hal ini terjadi lagi. Yang sekarang saya dengar itu sedang ada berbagai daerah ini sedang disiapkan untuk membangun critical care untuk jantung. Nah, dokter jantungnya harus disiapkan dulu. Iya. Tapi kalau mereka sudah langsung diberikan alat-alat untuk cath lab itu untuk jantung, untuk pasang kateter, dokternya belum ada, bisa kebayang nggak? Mubazir lagi. Nah, satu cath lab itu paling nggak 20-30 miliar. Wow. Nah, kalau belum ada dokternya, belum ada yang menangani, yang bisa mengoperate alat tersebut, siapa yang mau operate? Kan demikian. Jadi memang alat kesehatan ini mestinya ditangani dengan baik. Jadi seandainya bisa dihilangkan, itu akan bagus sekali, Pak. Iya. Alat kesehatan kan nggak cuma alat yang besar-besar, alat yang murah-murah juga jadi ikut terimbas semua namanya alkes kan? Iya. Nah, banyak itu sekali ya, Bang. Betul. Nah, kalau alkes ini bisa diturunkan, ini biaya untuk kesehatan akan bisa lebih murah. Dan kalau kayak gitu ini bisa dijalankan, maka nggak ada lagi orang-orang yang ke luar negeri. Iya. Iya, jadi terjawab sudah ya kenapa banyak pasien kita ke luar negeri ya. Tapi sebenarnya menurut Tovan keahlian kita tuh nggak kalah dengan yang di luar ya. Nggak kalah, kita nggak kalah. Kita nggak kalah. Ya, jadi yang kedua adalah faktor alatnya yang mahal karena memang tadi pajak tinggi. Jadi mungkin ini juga masukan bagus buat Menteri Keuangan ya dan pihak terkait apabila bisa alat-alat kesehatan yang memang dibutuhkan rakyat ini pajaknya diturunkan kalau perlu di 0% kan, Dok ya. Ya, kalau itu memang dibutuhkan untuk rakyat, bagusnya kita kosongkan. Iya. Saya jadi ingat juga tuh alat olahraga juga gitu tuh dianggap alat barang mewah. Jadi kenapa jadi akhirnya kita mau olahraga juga alat yang mahal jadi sedikit yang berprestasi. Iya. Ya, tapi ini sebenarnya kalau kita bisa pahami ya, alat kesehatan ini itu banyak. Memang mereka udah masuk e-katalog. Masuk e-katalog, tapi kan harganya sudah harga tinggi. Iya, nah, betul. Kalau ini kita bisa bebaskan pajak, ini baru alat loh, belum obat loh. Oh iya, obat juga demikian. Harga obat itu di Indonesia tinggi. Bisa berapa kali lipat dari harga obat di India maupun di Cina atau di mana-mana. Ya, betul. Itu harga obatnya bisa tinggi sekali. Nah, kalau ini bisa ditelusuri bagaimana supaya obat ini bisa murah kan bagus itu. Bahan baku obat kita beli dari luar. Dari sini harganya melambung. Jadi memang bahan baku obat tuh masih diimpor 90% dari luar. Jadi kita emang jadi cost-nya jadi naik di pabrik. Nah, seharusnya kan kita bisa buat itu, Pak. Bahan baku obat kita harus bisa bikin. Ya kita ada breed segala kan. Dari farmasi ya? Iya. Nah, iya, dari farmasi harusnya mengerti lah itu. Kalau kita bisa tekan, maka harga obat akan lebih murah. Nah, kalau harga obat maupun harga alat ini lebih bagus, biaya kesehatan turun. Nah, biaya kesehatan akan turun dan rakyat akan lebih sejahtera. Amin.
Baiklah, demikianlah tadi masukan yang sangat luar biasa dari Dr. Tovan. Dia adalah dokter spesialis bedah saraf ya, tapi kali ini ngobrol yang ringan-ringan saja, tapi ini fakta ya. Jadi sekali lagi, WeWatch berusaha untuk terus menegakkan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih, saya Heru Purwanto dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam Terima kasih. Sip.